Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Para pemirsa sahabat takwa beserta para santri at-taqwa yang kami muliakan, jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah wasyukrulillah, kita berjumpa kembali di dalam acara Cahaya Ramadan tahun 1442 Hijriah. Idul Fitri artinya adalah hari raya kemenangan, hari raya kesucian, di mana umat Islam setelah 1 bulan penuh di bulan Ramadan berjuang melawan hawa nafsu, di mana hawa nafsu itu merupakan suatu perjuangan yang sangat besar dan berat. Maka dengan selesainya kita berjuang memerangi hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu kita masing-masing, pada akhirnya sampailah kita kepada satu kemenangan. Dan kemenangan ini disebut dengan Hari Raya Idul Fitri. Hadirin para pemirsa yang berbahagia, Hari Raya Idul Fitri diawali dengan kita melakukan takbir bersama setelah berakhirnya bulan suci Ramadan. Mulai maghrib ketika kita berbuka yang terakhir, kita disunnahkan untuk melakukan takbir-takbir. Baik itu di masjid-masjid, di musola-musola, bahkan barangkali ketika kita sibuk di rumah pun kita dibolehkan untuk melakukan takbir. Nah, maka untuk itu di saat kita melakukan takbir yang dikenal dengan istilah malam takbiran, itu kita merasa begitu berbahagia. Kita merasa begitu bergembira karena kita telah dapat memenangkan perjuangan kita setelah kita berpuasa dengan mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita ini pantas mengucapkan kata Idul Fitri, kembali kepada kesucian kita. Kenapa dianggap kita kembali kepada kesucian? Karena di saat kita selesai melakukan ibadah puasa Ramadan, kita ini selesai melaksanakan berpuasa di siang hari, malamnya kita melakukan Qiyamu Ramadan dan sholat tarawih,
serta barangkali kita berupaya terus bertadarrus membaca Al-Quran dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga kalau datang bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, maka kita ini termasuk orang yang mendapatkan kemenangan di hari raya Idul Fitri tersebut. Nah, maka untuk itu apa yang pernah kita dengar di dalam sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana yaumul fitri yab'asullahul malaikata fayahbituna ilal ardi fi kullil bilad fayaquluna ya ummata Muhammadin ukhruju ila rabbin karim fa iza barazu ila musallahum yaqulullah ishhadu ya malaikati anni qad ja'altu sawabahum ala siyamihim ridhoya wa maghfirati." Yang artinya, idza kana yaumul fitri, apabila datang hari raya Idul Fitri, ya ba'asul malaikata, Allah mengutus para malaikat untuk turun ke bumi setiap negeri. Kemudian para malaikat itu berkata, ya ummata Muhammadin, wahai umat Muhammad, ukhruju ila rabbin karim, keluarlah kalian kepada Tuhanmu yang maha mulia. Artinya kita disuruh keluar untuk mendirikan sholat Idul Fitri. Bahkan kita dianjurkan, baik yang dalam keadaan haid pun, yang dalam keadaan tidak suci pun, itu dibolehkan untuk ikut hadir di tempat acara sholat Idul Fitri. Namun mereka yang berhalangan untuk sholat itu cukup mendengarkan saja, dan kalau takbir boleh untuk ikut takbir bersama-sama para jamaah. Begitu juga kalau berdoa juga boleh mengaminkan. Nah, demikian luar biasanya hari raya Idul Fitri ini. Jadi kita dianjurkan untuk keluar dari rumah kita masing-masing. Namun kalau saat ini barangkali karena masih suasana COVID ya atau pandemi, kita kalau keluar sesuai dengan peraturan Kemenag dianjurkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Jadi jangan sembarangan kita keluar, tapi ikuti aturan-aturan daripada protokol kesehatan. Para pemirsa dan sahabat takwa yang berbahagia, adapun tata caranya kita dianjurkan untuk mandi sunnah terlebih dahulu. Jadi mandi sunnahnya itu adalah mandi sunat untuk sholat Idul Fitri. Dan kita dianjurkan makan lebih dahulu sarapan dan memakai pakaian yang bersih dan baik. Kemudian kita ramai-ramai menuju tempat sholat sambil kita bertakbir. Kemudian setelah kita sampai di masjid atau tempat-tempat sholat lainnya, kita dianjurkan terus bertakbir sambil menunggu datangnya waktu sholat. Jadi waktu sholat itu adalah ketika datang waktu duha. Apabila waktu duha sampai, maka waktu sholat pun tiba. Nah, untuk itu, untuk tata cara sholatnya, saya yakin semua sudah paham. Cuma saya hanya mengingatkan saja, di dalam sholat diawali dengan niat. Jadi usolli sunnatan,
li'idil fitri rok'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau kita jadi makmum. Jadi usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah idul fitri 2 rakaat mengikut imam karena Allah. Pada rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram kita disunnahkan takbir 7 kali. Dan kemudian di rakaat yang kedua setelah takbir intiqal disunnahkan takbir lagi 5 kali. Di antara takbir-takbir tersebut kita dianjurkan untuk membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kita baca ketika kita setelah di antara takbir-takbir yang 7 tadi. Nah, para pemirsa serta sahabat takwa dan santri-santri at-taqwa yang berbahagia, setelah kita melakukan sholat Idul Fitri berarti kita selesai kaitan kita dengan hablum minallah, kemudian hablum minan nasnya kita dianjurkan untuk saling silaturahim. Silaturahim terutama kepada guru kita, orang tua kita, mertua kita, dan sahabat-sahabat dekat kita untuk kita saling memaafkan karena itu merupakan hablum minan nasnya. Kalau orang tua kita sudah meninggal, tentu silaturahim kita adalah dengan berziarah ke kubur. Ya, tentu ziarah ke kubur ini sudah rutin kita lakukan, walaupun waktu ziarah kubur itu bukan hanya habis sholat Idul Fitri saja, tapi ketika hari Jumat pun kita setiap Jumat dianjurkan untuk berziarah kubur. Nah, awalilah dengan beri salam, kemudian baca bagian-bagian ayat Quran yang pendek-pendek, bila perlu baca Yasin, zikir dan doa. Nah, kalau hablum minallah kita sudah beres, hablum minas nas kita juga sudah rapi, maka pantaslah kita mengucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin. Semoga kita termasuk orang yang kembali kepada kesucian kita dan amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tergolong orang-orang yang sukses dan beruntung. Pemirsa sekalian, saya kira barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.